Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah atau kajian untuk pribadi, keluarga, kaum kerabat kita semuanya dimanapun kita ada dan berada, demi kebaikan, demi kebenaran, dan mempermudah kita berjalan dan melangkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang jarang disampaikan oleh orang-orang tua kita, ustadz-ustadz kita, serta ulama-ulama kita, yaitu mengenai masalah kunci kebahagiaan batin antara hidup kita dengan istri kita. Jadi Allah dan Rasul juga tidak tanggung-tanggung. Sebelum kita hidup bersama dengan seorang perempuan, sebelum kita hidup bersama dengan seorang laki-laki, Allah berikan penjelasan kepada kita melalui Rasulnya tentang mana itu tubuh, mana itu jiwa, mana itu ruh yang ada pada setiap kita masing-masing. Kalau tubuh, inilah dia bentuknya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu bentuk dan rupa tubuhnya berbeda, saudaraku. Susunan dan komponen fisiknya pun juga berbeda. Di antaranya adalah perempuan dia melahirkan. Tentu susunan organ fisik dalamnya tidak sama dengan kita. Di antaranya adalah laki-laki itu berjuang untuk memperjuangkan keluarganya. Di antaranya adalah istri dan anak-anak serta kaum kerabat. Fisiknya pun dibentuk dalam bentuk yang berbeda. Salah satu bentuk yang paling menonjol yang kita ketahui perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau kita punya buah dada, perempuan juga punya buah dada. Nah, buah dada perempuan itu di samping sekedar untuk buah dada, tetapi juga dia praktis untuk menyimpan air susu yang tercipta dan terbit daripada hasil makanan dan minuman yang dia makan, yang nantinya akan dipersembahkan kepada anaknya atau bayinya. Nah, di sini kita melihat suatu keajaiban yang luar biasa, bahwa air susu ibu itu seketika dia berada di dalam dadanya, katakanlah di dalam payudaranya, itu air susu itu dengan darah itu bercampur. Walaupun kadar darahnya tidak sebesar dan tidak sekental darah yang ada pada urat-urat kita, namun melalui puncak atau katakanlah puting daripada susu itu, daripada payudara itu, ada semacam saringan yang luar biasa, di mana air susu itu nanti akan keluar dalam bentuk air susu murni. Tidak lagi dia bercampur darah. Maka yang keluar adalah air susu, yang tersisa adalah darah bersama susu yang masih ada dalam payudaranya. Ini sebuah teknologi yang belum mampu dicerna oleh manusia. Bagaimana cara Allah dan Rasul menjadikan hal itu, saudara? Itu fungsi yang pertama yang kita pahami. Di samping dia adalah buah dada, mungkin perhiasan untuk perempuan agar dia nyaman dan senang suaminya melihat dia. Ingat, suaminya melihat dia bukan orang lain. Yang kedua, fungsinya adalah untuk memberikan sajian makanan atau nutrisi kepada anaknya dalam bentuk air susu atau ASI. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi sang suami
bagi sang istri seketika mereka berada di peraduan, seketika mereka mengadakan suatu rasa yang disatukan, yang di sini kita paham maksudnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Rasul mengadakan. Semua konsep sudah terurai. Semua konsep sudah tertulis dan tercatat. Tinggal kita memikirkan alangkah hebatnya itu. Apalagi seketika Rasulullah berkata, yang kata-kata itu sangat luar biasa. Jadi bagi kita yang sering membaca surat Yasin setiap Jumat malam, setiap Kamis malam Jumat, kita membaca tahlil setiap Kamis malam Jumat, atau kita sering membaca surat Yasin dan tahlil setiap harinya, kita akan bertemu dengan kalimah yang berbunyi. Ini kalimah ini tidak ada yang menjelaskan ini kalimah siapa, tetapi ini jelas adalah kalimahnya Allah, kalimahnya Rasul yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang berilmu, yang bunyinya huwallazi khalaqa khazi'inahu bainal kaf wan nun. Ada lagi pada redaksi lain, allazi ja'ala khazainahu bainal kaf wan nun. Artinya, dialah yang telah menjadikan kekayaannya, kebesarannya yang terletak di antara dua bukit. Satu namanya Bukit Kaf, yang satu lagi namanya Bukit Nun. Nah, mana itu Bukit Kaf? Mana itu Bukit Nun? Yang kalau Kaf dan Nun itu disatukan menjadi kun atau jadi. Jadi apanya? Jadi satu rasanya. Jadi apanya? Jadi reaksi dan aksi untuk menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan Allah dan Rasul akan keturunan, akan anak. Itulah dia, Bukit Kaf dan Nun. Dari situ dimulai kisah lahirnya anak-anak manusia. Mana itu Bukit Kaf? Bukit Kaf itu adalah buah dada sebelah kanan, baik laki-laki ataupun perempuan. Mana itu Bukit Nun? Bukit Nun adalah buah dada, baik itu laki-laki ataupun itu perempuan. Inilah Bukit Kaf, inilah Bukit Nun, yang diantaranya terdapat kekayaan Tuhan, yang diantaranya terdapat kebesaran Tuhan, yang diantaranya terdapat turunan daripada Tuhan. Dia adalah ruh kita, saudara, yang bernama dia dengan nama mukmin. Itulah diri kita, sudah diri terletak ianya di dalam hati. Jadi bahasanya Allah dan Rasul ini sangat-sangat simbol, tetapi simbol itu tidak akan terbuka kuncinya kalau kita tidak buka dengan kunci yang bernama akal fikir. Itu dia. Nah, dari akal itu kita menampung persoalan, ya. Dengan fikir itu kita mencari solusi persoalan. Kemudian kita lanjut kepada hayal, itu menimbang persoalan. Kemudian kita menghitung dengan hayal tadi manfaat dan mudarat. Lalu kita paham. Nah, setelah paham kita barulah tahu bagaimana cara mengeksekusinya, bagaimana cara kita melakukannya. Itu cerita tentang tubuh badan jasad manusia. Sama bentuk dan rupanya, tetapi ada bedanya antara laki-laki dan perempuan itu, saudara. Nah, dari fisik itu Allah dan Rasul menjelaskan kepada kita berbedanya fisik akan merembet dengan berbedanya susunan komponen fisik yang ada dalam diri, yang ada dalam tubuh itu sendiri. Makanya terjadi apa yang disebut dengan berbeda cara berpikir, berbeda cara berperasaan, dan berbeda cara berperilaku.
itulah laki-laki, itulah perempuan, itulah manusia yang terbuat daripada air sulbi. Air sulbi terbuat daripada saripati, daripada makanan. Saripati makanan terbuat daripada buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, yang itu semuanya bermula dari tanah. Makanya tubuh badan jasad kita disimpulkan oleh Allah dan Rasul adalah terbuat dari tanah. Begitu saudaraku. Nah, saya tidak bercerita tentang perbedaan yang ada di bawah daripada tubuh. Saya tidak bercerita itu, tapi kita paham. Kalau laki-laki itu hanya mempunyai dua posisi, posisi depan dan posisi belakang. Oh, dua saja, tidak ada lebih. Tetapi perempuan mempunyai tiga posisi, posisi depan dan posisi belakang. Namun di depan itu mempunyai dua fungsi. Satu untuk pembuangan air kecil, yang satu menjadi pintu surga. Sebagaimana Ibunda Hawa dahulu, dia menggoda ayahanda Adam, terlempar dari surga. Akibat apa? Akibat ular masuk ke pintu surga. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu, dan mereka menikmatinya. Maka terbukalah auratnya, kata Allah, pada waktu itu. Terbuka auratnya. Bukan kainnya, auratnya. Kalau kain kan jelas itu pakaian. Tetapi auratnya terbuka. Perjakanya terbuka. Perawannya terbuka. Maka mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kenapa? Karena pakaiannya sudah tidak dibolehkan lagi memakainya. Inilah misteri tubuh badan jasad manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Sampai-sampai untuk menyampaikan kisah Adam dan Hawa ini berkias dan bersenandung. Di mana sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah sejarahnya Adam dan Hawa itu terlempar, sedangkan iblis sudah diusir pada waktu itu? Kata Nabi, ya hati-hati kalian berdua-duaan, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kalian berdua-duaan, laki-laki dan perempuan, ya biasanya nomor 3 itu, yang ketiga itu adalah setannya itu. Apakah tercogok dia? Apakah muncul dia setan itu? Bukankah dia sudah terusir? Ya, dia terusir. Tetapi seketika laki-laki dan perempuan itu berdua dan berdekatan di satu tempat, hanya berdua saja, tidak ada yang lain, maka setan itu mereka berdualah yang memunculkannya. Dan mereka berdualah yang memberikan peluang setan itu masuk ke dalam surga. Seketika dia menjelma menjadi ular, memasukkan tempat yang disebut dengan pintu surga tadi, saudara. Itu ceritanya. Itu cerita tentang fisik daripada laki-laki dan perempuan. Tolong kita pahami perbedaan tubuh badan jasad antara kita dengan perempuan. Itu akan jadi sebab terjadinya perbedaan cara berpikir, berperasaan, dan berbuat. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasul, yang berbeda ini disatukan, dikumpulkan, dijamakkan, dijimakkan dalam artian khusus. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau untuk pertama tidak ada yang terjadi kecuali keindahan disebut dengan cinta, atau cinta yang disebut dengan kecenderungan kepada indahan. Kemudian menjelma menjadi kasih, dia suka memberi yang dia cintai. Kemudian dia sayang, dia melindungi orang yang dia cintai, orang yang dia kasih. Jadi cinta, kasih, sayang itu sering diucapkan, tapi berbeda reaksi dan aksinya.
Coba Pak Abu Fikri ulangi lagi, apa itu cinta? Cinta adalah sebuah kecenderungan diri seseorang terhadap keindahan. Dalam hal ini, cinta adalah kecenderungan laki-laki melihat keindahan ciptaan Allah yang ada pada perempuan. Cinta adalah kecenderungan perempuan melihat keindahan ciptaan Allah dan Rasul yang ada pada laki-laki. Jadi punya kecenderungan kepada keindahan. Kalau kasih, nah, kalau kita sudah saling mencinta, otomatis dia akan saling mengasih, saling memberi. Memberikan rasa nyaman, memberikan rasa perhatian, rasa pengorbanan, rasa kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah sayang. Nah, itu dia. Sayang adalah suatu energi untuk melindungi yang dicintai, yang dikasihi. Pernahkah kita paham apa itu wujud sayang pada diri kita masing-masing? Apa? Sehingga laki-laki bisa melindungi perempuan sebagai istrinya. Perempuan bisa melindungi suaminya. Dia juga laki-laki. Tahu kita apa itu wujud daripada sayang? Wujud daripada sayang itulah cemburu. Cemburu itulah wujud daripada sayang. Dia muncul daripada rasa diri yang bernama ruh tadi, saudara. Jadi kalau ada suami cemburu kepada istrinya, Anda jangan mengartikan itu was-was sangka. Tidak. Ada perempuan cemburu kepada suaminya, ada laki-laki cemburu pada istrinya. Itu bukan was-was sangka, tapi adalah sebuah energi wujud daripada rasa sayang itu sendiri. Tetapi jangan sampai ditumpangi, dikudai oleh hawa nafsu dunia syaitan. Maka hawa nafsu dunia syaitan akan menciptakan cerita-cerita, kisah-kisah, akan menunggangi rasa cemburu. Maka baru muncul dalam bentuk persangkaan-persangkaan. Misalnya istri kita berangkat dari mana, misalnya dari Jakarta ke Bengkulu, atau dari Bengkulu ke Jakarta, kebenaran di atas mobil itu dia satu bangku dengan laki-laki. Boleh jadi pada waktu itu mereka bergeser paha, hanya beralaskan atau berbataskan kain. Boleh jadi. Dan timbul rasa itu pasti. Laki-laki muncul rasa dirinya, perempuan muncul rasa dirinya. Tinggal bagaimana cara mereka memutuskan rasa itu untuk tidak berdempet, untuk tidak bersenggolan, bersentuhan. Itulah orang-orang baik. Tetapi seketika dia berdempet, bersentuhan, bersenggolan, dia tidak berusaha untuk merenggangkan. Maaf, betul. Berarti kita sudah mulai menjadi tidak baik, saudara. Kenapa? Karena kita menikmati satu kenyamanan seketika kita bersentuhan dengan perempuan, seketika kita bersentuhan dengan laki-laki, walaupun dibatasi oleh kain yang kita pakai pada saat itu dalam bentuk celana. Mestinya dijarak. Nah, sebenarnya bukan itu. Laki-laki duduknya dengan laki-laki, perempuan duduknya dengan perempuan. Pak Abu Fikri itu kan keterlaluan. Tidak sejauh itu juga, Pak. Ya, boleh Anda berkata seperti itu. Itu pun tidak salah jika Anda mengatakan seperti itu. Tetapi ingat saudaraku, jangankan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki pun bisa timbul rasa yang seperti itu. Perempuan dengan perempuan pun bisa timbul rasa yang seperti itu. Makanya kita kenal istilah homoseksual, lesbian, LGBT itulah persoalannya. Maka seyogianya setiap keberangkatan jarak jauh ataupun tujuan jarak dekat, ya laki-laki duduklah dekat laki-laki, perempuan duduklah dekat perempuan.
Tetapi kalau sudah darurat betul, tidak ada jalan lain, memang tiketnya itulah, tempat duduk itunya, maka kita saja menjaga diri, jangan berdekat-dekatan. Jangan. Jika kita berdekat-dekatan, tertempel paha laki-laki dan paha perempuan di dalam kendaraan, kita tidak berusaha untuk meraihnya atau meminggirkannya atau memisahkannya. Takut timbul rasa diri, muncul kecenderungan dan kebiasaan pernah yang kita lakukan pada istri dan suami kita. Kebenaran istri tidak di sini, suami pun tidak di sini. Kali itu sudah muncul, saudaraku, akan bereaksi kepada kisah lain. Laki-laki pura-pura bertanya, dari mana mbak, mau kemana? Oh, saya dari Bengkulu mau ke Jakarta. Mas kemana? Sama, saya dari Bengkulu ke Jakarta juga. Ada urusan begini, bercerita panjang lebar. Maka timbul keakraban, timbul kenyamanan. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah dan Rasul. Nah, sang perempuan membuka makanan, ya namanya perjalanan. Mas, roti. Karena sudah sama-sama senang, sudah sama-sama suka, roti pun diambil. Jarang, maaf. Terima kasih, jarang. Sebaliknya begitu. Mbak, roti. Karena sudah sama-sama suka, sudah sama-sama nyaman, roti pun diambil. Nah, berjalanlah sang mobil tadi, sang bus tadi ke Jakarta. Di jalan kan capek, ngantuk. Terkadang kecenderungan yang mendorong kita untuk salah, kita merebahkan kepala kepada bahu laki-laki itu. Laki-laki pun akan merebahkan kepala pada bahu perempuan. Bisa saja dengan dalih tertidur dan tidak tahu, tidak sadar. Walaupun terkadang itu disengaja. Kemudian berlanjut kepada kisah-kisah lain yang kita tidak usah ceritakan. Sudah kita pahami itu. Beginilah salah satu bentuk corak bagaimana jin, iblis, setan dalam diri itu membina dan menggiring kita kepada sesuatu yang tidak patut kita lakukan. Kenapa tidak patut? Karena bukan pasangan kita masing-masing, saudara. Nah, jadi kalau ada suami melarang istrinya berangkat, istri melarang suaminya berpergian ke negeri yang jauh dengan mobil yang satu bangku dengan perempuan, itu pasti ada rasa cemburu, saudara. Rasa cemburu. Nah, rasa cemburu adalah wujud daripada sayang. Selama dia tidak ditunggangi oleh hawa nafsu dunia setan dengan cerita-cerita yang dia karang-karang sendiri. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, itu ada kejadiannya. Tetapi ada juga itu tidak terjadi. Tetapi hawa nafsu dunia setan istri, hawa nafsu dunia setan suami menciptakan kisah. Akhirnya dia berkata, oh kamu gimana, sudah sampai di Jakarta, dek atau bang? Udah. Nyaman ya duduk dekat perempuan, nyaman ya duduk dekat laki-laki. Nah, itu pantas terjadi, pantas terucapkan, karena ada rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta yang diseliputi oleh perlindungan dalam bentuk cemburu tadi. Nah, itu akan terucap oleh seorang suami istri, walaupun itu tidak terjadi, karena sang laki-laki dia mengerti, dia menjarak, sang perempuan dia mengerti, dia menjarak. Akan tetap terucap. Kenapa? Rasa diri itu bercerita. Sayang itu menyatakan yang dilahirkan untuk suara dan kata. Akhirnya senang ya dekat dengan perempuan. Pasti mesra, pasti sebatas itu masih wajar. Tetapi takut ditunggangi oleh hawa nafsu dunia syaitan, dia ciptakan cerita macam-macam, maka terjadilah cerita itu seperti yang saya katakan tadi, padahal tidak terjadi. Itu loh, kenapa muncul kisah itu? Kenapa hawa nafsu dunia syaitan, jin iblis bisa menciptakan cerita itu kepada suami, kepada istri, terhadap pasangan yang sedang berangkat? Karena kejadiannya memang ada yang seperti itu.
untuk agar ini jangan sampai terjadi bagi sang suami. Kalau melepas istrinya, usahakanlah duduk dia dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, supaya tidak terjadi dalam rasa kita itu was-was sangka, kecurigaan, yang dia bukan cemburu lagi, tetapi yang rasa cemburu. Irama lagunya hampir sama dengan was-was dan prasangka, saudara. Itu. Jadi itulah cinta, kasih, dan sayang. Cinta artinya cenderung kepada keindahan, kasih itu adalah memberi kepada yang dicintai, sayang adalah melindungi dalam bentuk rasa cemburu. Itu. Dan ini harus kita pahami. Jadi begitu cerita tentang tubuh badan jasad manusia. Begitu. Yang terbuat dari tanah ini. Nah, di sisi lain, perbedaan tubuh badan jasad dan fisik tadi akan melahirkan cara berpikirnya berbeda, cara berperasaannya berbeda, cara berperilakunya berbeda. Disatukan oleh Allah dan Rasul. Apa yang terjadi? Ini biasanya sering terjadi pertikaian, perdebatan, pertengkaran, perkelahian. Kenapa? Karena tidak saling mengenal hakikat daripada rasa masing-masing. Nah, kalau kita sudah kenal laki-laki, cara dia berpikir begini, perempuan, cara dia berpikir begini, laki-laki, cara berperasaan dia begini, perempuan, cara berperasaannya begini, laki-laki, cara berbuatnya begini, perempuan, cara berbuatnya begini. Kalau kita sudah pahami itu, maka yang harus banyak mengalah adalah laki-laki. Karena laki-laki itu bergerak dengan akal fikirnya. Kalau perempuan, dia bergerak dengan perasaannya. Jadi kalau ada suatu kejadian yang terjadi, laki-laki itu banyak diam. Nah, diam itu berpikir, bukan diam saja, berpikir. Kalau perempuan spontan, laki-laki baru berpikir, perempuan sudah merasakan apa yang dia lihat itu. Kenapa? Karena dia bermula mengawasi, meneliti sesuatu itu dengan perasaan. Nah, di sini sudah nampak pertikaian perbedaan. Tolong dipahami supaya kita bisa rukun dalam sikap keseharian kita dengan istri dan suami tadi. Makanya disarankan oleh Allah Rasul mencari suami itu, mencari istri itu. Pertama, keturunan orang yang baik-baik. Kedua, cantik dan tampan. Ketiga, dia kaya. Keempat, dia beragama. Jika keturunan yang baik-baik tidak didapat, cantik dan tampan tidak didapat, kaya pun tidak didapat, dia beragama, itu sudah cukup. Karena di dalam ajaran agama terdapat pengetahuan dan ilmu tentang bagaimana cara bergaul. Kemudian dipupuk lagi dengan belajar di sekolah, di bangku kuliah, dan di masjid-masjid. Dalam bentuk diskusi, dialog. Semakin tinggi wawasan, semakin besar pemahaman, akan memudahkan kita mengerti keadaan dan kondisi pasangan kita masing-masing, saudara. Itu yang saya maksud. Apalagi kadang-kadang karena kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, yang kita tahu adalah istri ini ngomel-ngomel saja, marah-marah saja. Nah, kenapa dia ngomel-ngomel? Kenapa dia marah-marah? Kita tidak tahu. Ternyata dia punya kecemburuan kita berhubungan dengan orang lain. Karena ada kebiasaan kita yang menurut dia itu tidak pantas. Padahal itu tidak kita sadari juga. Ada. Laki-laki juga begitu. Marah-marah tidak karuan. Ternyata dia ada rasa kecemburuan juga. Dan yang lebih lagi menjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga adalah seketika laki-laki itu marahannya agak tinggi dan besar. Kenapa? Karena libidonya itu tidak tersalurkan dengan baik. Mungkin dia pengen bertemu dengan istrinya, istrinya menolak. Timbul dendam cinta, dendam kasih sayang dalam bentuk kemarahan.
marah-marah dia. Yang lebih berbahaya lagi adalah marah-marahnya istri dalam hal seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak merasa puas seketika dia berhubungan dengan suaminya. Kenapa tidak merasa puas? Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Perpaduan pemikiran, perpaduan perasaan, perpaduan perbuatan seketika kita berhubungan dengan suami istri mestinya minimal seimbang, saudara. Suami puas, istri pun puas. Tetapi seketika sang suami melakukan itu terburu-buru, tidak punya konsep, tidak punya acuan, yang penting keinginan terlepas, yang penting selera lepas, biasanya pertarungan di atas ring itu tidak akan lama. Seketika suami mendapatkan kepuasan, dia berhenti. Sedangkan sang istri belum mendapatkan apa-apa. Begitulah setiap perlakuan. Sedangkan sang istri sudah terangsang oleh efek perbuatan suami yang sudah memulai tadi. Anda bisa bayangkan. Sang suami sudah lepas seleranya, sudah mendapatkan kemauannya. Dia pun sudah puas. Karena seketika hujan itu turun, ya, saluran air itu sudah terlepas, maka laki-laki itu puas. Libidonya, beban libidonya ringan, lapang. Tetapi bagaimana dengan istri? Dia baru mau mulai memuncak, dia baru mulai naik, tetapi suami mengakhiri. Ini juga akan melahirkan pertengkaran rumah tangga, saudara. Bahkan kalau tidak hati-hati. Inilah awal perselingkuhan seorang istri dengan laki-laki lain. Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada diri mereka. Pak Bu Fikri, ya kenapa? Kok kita cerita ini hari ini? Hati-hati, saudara. Ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kedamaian, kunci persatuan suami dan istri. Ini saya baru cerita fisik loh. Belum bercerita isi dalam ruhnya itu, belum. Nah, ini perlu dipahami. Makanya dikatakan tadi, cari pasangan itu adalah orang yang beragama dan mengamalkan ajaran agamanya. Mereka akan punya ilmu dan pengetahuan tentang hal ini. Mereka tidak akan egois, terutama laki-laki. Karena energi libidonya laki-laki itu dengan perempuan sama-sama 75%. Manusia itu mempunyai energi seks atau libido tadi 75%. Tapi kemauan, gelombang, harapan untuk menyalurkan rasa itu, perempuan itu 90%, saudara. Sementara kita hanya 10%. Maaf betul. Kita sudah turun hujan. Sudah terlepas saluran air ledeng. Selesai kita. Tapi mereka tidak. Perempuan tidak begitu, saudara. Panjang kisah, panjang perjalanan, baru mereka mendapatkan kepuasan itu. Makanya Rasul mengajarkan adanya warning up, pemanasan. Maaf betul, ini saya tidak mengajarkan buaya berenang, tidak. Tapi kebanyakan buaya pacak berenang, buaya pandai berenang, tapi tidak tahu teori berenang yang baik. Yang gini-ginian kan tidak perlu diajarkan ini. Anak-anak kecil sekarang sudah ngerti itu. Nah, cara berenang yang baik kata Rasulullah. Ya kita minimal ya, kalau bisa mandi. Minimal berwudu. Makanya Rasulullah itu biasa mandi bersama Aisyah. Satu kamar mandi bersama-sama. Anda tahu apa yang terjadi? Satu kamar mandi bersama-sama. Maaf betul. Tidak perlu saya ucapkan, tapi harus saya ucapkan. Mungkin saling membantu
membersihkan badan masing-masing. Yang laki-laki membersihkan badan istrinya, yang istri membersihkan badan suaminya. Terjalin sebuah keakraban yang luar biasa yang tidak diketahui oleh orang, kecuali hanya mereka berdua saja yang tahu. Itu mandi bersama itu penting, saudara, minimal sebulan sekali lah, untuk memperkuat rasa diri, ya, untuk memperkuat rasa batin, agar tidak kemana-mana pemikiran batin itu, agar tidak bercabang-cabang kepada pasangan yang lain. Mandi bersama. Oleh karena mungkin sekarang ada alat modern, bak mandinya besar, ya boleh berdua, ya namanya suami istri, silakan saja, untuk menciptakan kenangan-kenangan indah antara kita dengan istri kita, antara kita dengan suami kita. Walaupun kita sudah tua sekalipun, itu mengabadikan rasa cinta kasih sayang, atau peremajaan namanya. Sudah itu berudu, walaupun tidak untuk sholat, berudu. Lalu kita berpakaian di kamar, istri pun berpakaian. Bagaimana Pak Abu Fikri kalau tidak berpakaian, cuman tinggal sisir rambut, berwangi-wangian, cuman hanya berpakai sarung atau kain selembar saja? Itu aturan, tidak usah kita atur. Silakan atur sendirilah, cari yang nyaman. Nah, mulailah sesuatu itu dengan baik dan benar di hadapan Allah dan Rasul, di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Rasul, dalam bentuk rasa batin kita. Itu tertuang pada surat At-Tin, saudara. Wattini wazaituni waturisini wahazal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur, artinya bukit Tur Sinaya, demi negeri yang aman. Buah tin itulah buah perempuan. Tidak usah saya jelaskan, Anda tahu itu. Buah zaitun itu adalah buah laki-laki. Tapi jangan dikatakan lato-lato ya. Jangan, tidak baik. Nah, pada buah zaitun itu terdapat minyak. Minyak itu yang akan disalurkan ke dalam buah tin, yang nanti akan menjelma menjadi cahaya. Cahayanya belum ada waktu itu, tapi dari sononya sudah datang. Itulah ruh. Dia akan menjadi anak nantinya. Di mana itu dibuat? Di bukit Tursina. Waturi Sinin itu artinya bukitnya Sin. Di tempat ketinggian kedudukan Sin. Siapa itu Sin? Buka surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wahai Sin, demi Quran yang menurut hikmah, sesungguhnya engkau adalah satu rasul yang dirasulkan terhadap rasul yang lainnya. Artinya perbuatan itu di Baitullah, saudara, di mana Sin bertahta di situ, Muhammad bertahta di situ. Di Baitullah diperlakukan, diperbuat supaya tidak masuk jin iblis setan ke dalam. Kan sudah dijanjikan, mandakalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu amanlah dia daripada apa? Dari gangguan jin, iblis, setan. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya seketika terjadi penyatuan antara suami dan istri, maka dia akan nyaman, akan indah. Dia akan bisa melakukan pemanasan tadi, saudara. Dia tidak ingin cepat-cepat mencapai orgasme itu. Dia pelan-pelan dari atas, terus dari bawah, terus dan seterusnya. Terutama suami, berikan dulu kepuasan istri. Jangan dulu kita mengambilnya. Karena istri itu gerakannya lama, beda dengan laki-laki. Seketika sudah sama-sama memuncak, sudah sama-sama agresif, itu pun masih pelan-pelan bagi suami. Jangan cepat-cepat. Dan itu hanya bisa diatur kalau kita melakukan itu di hadapan Tuhan, saudara. Ada yang berkata, Pak Abu Fikri, itu mestinya ditutup dengan kain, pakai selimut. Ada benarnya, tetapi badan tidak mungkin berkain.
Apakah ditutup dengan kain itu Allah tidak akan melihat, Rasul tidak akan melihat? Wah, dia lihat. Iblis dan setan, mereka jin melihat. Lah kalau kita sudah kembali ke sana pada waktu itu, keyakinan ini akan menyingkirkan jin, iblis, setan. Wah, kalau malaikat jangan ditanya, dia tidak mau lihat yang gitu-gituan, tidak mau, dia malu. Maka silakan Anda pilih. Silakan Anda pilih. Satu selimut atau cara yang lain. Tapi lampunya tidak terlalu terang. Cari yang remang-remang, yang redup-redup. Asal itu dengan suami istri boleh. Jangan sampai kita dengan orang lain saja yang di tempat yang remang-remang itu tidak boleh. Jadi sampai ke sana Allah Rasul itu memberikan tatanan, saudara. Jangan diceritakan pula, wah Pak Abu Firki ngomongnya kayak gitu. Itu kenyataan. Nah, mudah-mudahan di sini sama-sama kita mencapai puncak kenikmatan. Karena kita tidak usah kita menutup-nutupi bahwa kunci yang pertama kali yang menjadikan sebab kita bertemu dengan laki-laki dan perempuan adalah itu. Walaupun dengan gaya senyum-senyuman, ya, kenalan, berdekatan, bersahabat, akhirnya berpacaran, bertunangan, menikah. Itu asalnya kecenderungan rasa itu. Nah, dari situ pula lah kecenderungan itu menjadikan kita mulai bekerja keras, mencari uang untuk beli baju, celana, pakaian, sepatu biar nampak ganteng, nampak cantik. Beli parfum biar nampak harum, terasa harum, terbau harum. Bisa berjalan-jalan bersama, belanja bersama, jajan bersama, menimbulkan keindahan-keindahan. Itu sebenarnya itu sebabnya, saudara. Padahal Allah menggiring kita untuk meregenerasi, untuk melahirkan anak, menggantikan kita dan meneruskan generasi manusia yang lainnya. Begitu cara Allah memberikan rangsangan awal. Nah itu. Nah, mandi bersama tadi, tolong dipahami. Minimal sekali sebulan. Setiap minggu boleh? Boleh. 2 kali seminggu boleh? Boleh. Anda atur sendiri. Nah itu. Jangan datang dari mana-mana, mandi tidak, badan bau, langsung itu yang kita kerjakan tanpa mempedulikan rasa perempuan. Jangan. Itu nanti akan menjadikan sesuatu tidak baik, seperti saya ceritakan awal tadi. Ini tatanan Islam, ini tatanan Rasulullah untuk kita pahami. Itu masalah mandi berdua di dalam kamar mandi. Kemudian makan berdua, itu perlu dipupuk, saudaraku. Kadang-kadang diambilkan ikan atau daging itu atau sambal, jadi kita suapkan sama dia. Dia kan bisa nyuap sendiri, tapi tidak ada salahnya kita menyuapkan. Ada rimah nasirin kita hapuskan. Itu. Nah, dari sini muncul rasa keakraban, cinta kasih sayang yang kuat antara suami dan istri, saudara. Makan berdua. Kemudian berjalan-jalan berdua, memegang tangannya dengan lembut, tidak kasar. Nah itu. Mandi berdua, makan berdua, berjalan berdua, dan tidur pun berdua. Seketika suami mendekap istrinya, gugur dosa-dosa. Itu kata Rasulullah begitu. Seketika suami mendekap istrinya, gugur dosa-dosa. Dosa-dosa apa? Rasa istri terhadap laki-laki lain, rasa suami terhadap perempuan lain, bersama dengan dia memeluk istrinya dengan lemah lembut, gugur. Kapan gugurnya? Seketika rangsangan itu muncul, mereka pun menyatukan rasa dirinya dalam bentuk persenggamaan. Makanya rontoklah dosa laki-laki, rontoklah dosa perempuan. Itu yang menjadikan sebab iblis itu menangis dan menjerit seketika melihat orang sedang menikah, saudara. Tolong dilakukan ini untuk merukunkan rasa cinta kasih sayang kita kepada istri dan suami, pasangan masing-masing. Apalagi zaman sekarang berselingkuh itu gampang, berselingkuh itu mudah. Kita punya HP, nah itu bisa berhubungan melalui WA,
dengan telepon-teleponan, bahkan video call mereka. Satu di kamarnya di sana, satu di kamarnya di sini, mereka bisa bertatap-tatap dengan video call. Memudahkan kita untuk berselingkuh. Ini negatifnya ya. Kalau positifnya banyak HP itu. Nah itu. Saya ada guyon nih. Ini maaf. Ada guyon jamaah. Pak Ustadz, ya kenapa? Pak Ustadz itu sering saya bawa malam-malam ke kamar saya. Ah, yang benar aja Bu. Iya. Gimana caranya? Kan Pak Ustadz kan ceramah itu. Saya tonton ceramah Pak Ustadz itu. Karena durasinya panjang 1 jam, saya tertidur. Akhirnya Pak Ustadz melihat saya, bukan saya melihat Pak Ustadz. Itu goyonya mereka. Ini menunjukkan bahwa teknologi itu luar biasa. Bukan ke sana arahnya, tapi teknologi itu luar biasa. Nah, itu. Maka perselingkuhan yang terjadi hari ini, saudara, yang marak di mana-mana adalah karena suami tidak bisa membawa diri, istri tidak bisa membawa diri dalam hal pertama kali seketika di atas ranjang. Itu. Yang lebih mengerikan lagi, kalau anak muda, pernikahan muda berselingkuh, mungkin ada wajarnya, walaupun tidak wajar, karena mereka masih muda, gejolak rasa itu masih tinggi. Tapi bagi kita yang sudah umur 40, 50, yang sudah mulai tidak aktif lagi aksi di atas ranjangnya. Kenapa? Karena umur. Karena getaran jantung, gerak darah itu tidak sekuat dulu lagi. Tetapi anehnya, seketika laki-laki melihat perempuan lain yang bukan istrinya. Perempuan melihat laki-laki lain yang bukan suaminya. Tiba-tiba jantungnya berdebar kembali, saudara. Darahnya lancar kembali, saudara. Ereksi daripada alat kelaminnya berfungsi kembali, saudara, seperti semula. Kenapa? Bermula daripada rasa berbeda selera. Dengan suami sendiri beda, dengan istri sendiri beda, kalau dibanding dengan orang lain. Tetapi ini adalah neraka. Inilah kehancuran rumah tangga yang disebut selingkuh tadi. Makanya saat ini perselingkuhan itu justru banyak dibuat oleh bapak-bapak, ibu-ibu usia 40, 50, 60, bahkan usia 70. Kenapa? Karena yang tadinya sudah tidak kuat lagi jantungnya, darahnya mengalir lemah, kemudian kemauan pun kurang. Tetapi seketika dihadapkan kepada di luar dirinya, di luar pasangannya, maka semua itu kembali normal. Walaupun ketahanannya tidak akan sama. Ini adalah jebakan. Nah, oleh karena itu saudaraku, berhati-hatilah di sini. Mudah-mudahan orang beriman beramal soleh, dia akan sholat bersama suami istri, akan mandi bersama, makan bersama, berjalan bersama, tidur bersama. Dia memeluk istrinya dengan kasih sayangnya, bukan dengan kemarahan, kebencian, dendam, dan macam-macam. Nah, semoga kita terhindar dari persoalan yang tidak baik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, yaitu perselingkuhan, saudara. Walaupun hanya perselingkuhan dalam hati. Ingat, perselingkuhan dalam hati. Oke, itu saja. Saya minta maaf jika Bapak, Ibu, Saudara merasa asing dengan apa yang saya sampaikan. Tapi inilah rasa diri saya yang saya nyatakan, bahwa kejadian di masyarakat, kecemburuan yang berlebihan, protek yang berlebihan, menjadikan mereka itu rusak dan bubar. Dan itu efek daripada kekurangan kita, kelemahan kita dalam memahami pengetahuan tentang seksual dan hubungan suami istri, dan tidak perlu mengenal apa itu laki-laki, apa itu perempuan. Nah, jadi kembali kepada watini tadi, itulah tin itu buah perempuan, zaitun itu buah laki-laki, dilaksanakan di Baitullah, di negeri yang aman. Aman dari apa? Aman daripada jin, iblis, setan. Kalau tidak, nanti ikut-ikutan jinnya, iblisnya, setannya melakukan hubungan itu bersama suami istri. Ikutan bagaimana? Suami itu nggak jin, iblis, setan, istri itu nggak jin, iblis, setan. Maka permainan itu akan lama. Akibatnya apa? Biasanya perempuan itu menyesal.
perempuan itu kecewa karena dia belum mencapai target, sementara laki-laki sudah selesai. Maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.